Selamat datang di my channel Bakal Tahu, karena lo gue kasih tahu. Oke, pada video tutorial kali ini gue akan coba memberikan tutorial lengkap tentang bagaimana cara instalasi Windows 7 di laptop seri Vaio PCG 612111W. Jadi pada video tutorial kali ini gue akan coba melakukan install ulang laptop ini dengan menggunakan flash disk ya, bukan dengan CD. Langsung saja kita saksikan video berikutnya. Oke, yang pertama-tama kita siapkan barang-barangnya dulu ya. Yang pertama terutama USB buat instalasi Windows 7-nya. Terus laptop. Dan satu lagi yang paling penting ini adaptor ya, adaptor laptop. Jadi ketika kita melakukan proses instalasi ulang Windows itu, saya sarankan menggunakan adaptor. Jadi dalam artian ini langsung menggunakan power supply-nya dari adaptor ya. Kita colok dulu. Untuk proses selanjutnya kita harus melakukan booting BIOS untuk merubah boot device-nya ya, biar kita bisa booting lewat flash disk ini. Itu bagaimana caranya? Jadi ketika adaptor sudah dicolok, laptop dalam kondisi mati, kita cukup tekan tombol F2. Ditahan ya. Sambil tetap menahan F2, kita nyalakan tombol power ya. Nah, jadi seperti itulah cara booting ke BIOS setupnya untuk seri Vaio ini ya. Di laptop-laptop yang lain tuh rada sedikit berbeda. Jadi kalau di laptop yang lain tuh kita cukup menekan F2 atau delete, dia sudah langsung bisa masuk ke BIOS setupnya. Tapi untuk di laptop Vaio ini caranya berbeda. Jadi dia harus menekan tombol F2, ditahan, baru tombol powernya dinyalakan, baru dia bisa masuk ke BIOS setup. Oke, ketika sudah masuk ke BIOS setup ini, kita colokkan flash disk buat instalasi Windows-nya ya. Terus kita rubah ke bagian booting. Nah, di sini ada first boot, second boot, dan third boot. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan booting lewat flash disk? Nah, di sini. First bootnya harus kita ganti menjadi external device. Ya. Untuk second boot dan third bootnya ini didiamkan saja seperti ini. Setelah first bootnya kita rubah ke external device, kita langsung exit, setup, dan pilih yes. Ketika proses ini, itu artinya laptop kita sudah melakukan booting lewat flash disk, di mana isi dari flash disk ini berupa instalasi Windows 7-nya. Kita lakukan proses selanjutnya. Untuk language install, time currency format, keyboard input method, ini biasanya saya tidak merubah-rubah ya, didiamkan saja seperti ini. Kita lanjut ke next dan klik install now.
Oke, proses selanjutnya kita klik I accept the license, terus klik next. Nah, pada bagian ini terdapat dua pilihan, upgrade dan custom. Jadi ketika kita upgrade ini, kita melakukan cuma sekedar upgrade Windows. Jadi ketika Windows kita misalkan dari 97, terus kita mau install ke Windows 7, kita cukup melakukan upgrade tanpa memformat harddisknya. Ingat ya, tanpa memformat harddisknya. Nah, untuk yang bagian custom ini, ketika kita melakukan di sini, kita akan bisa memformat semua partisi harddisk. Dalam artian partisi yang sudah kita buat sebelumnya kita bisa hapus. Jadi di sini saya biasa melakukan untuk instalasi Windows itu dengan cara memformat semuanya. Jadi harddisknya ini dibiarkan di delete semua ini, 3 ini nih. 1, 2, 3 ini di delete. Tujuannya apa? Biar tidak terdapat virus yang tersisa. Jadi ketika kita melakukan format cuma di drive C, drive D-nya ini tanpa kita format, ini ada kemungkinan virus masih ada di dalam drive D. Jadi ketika kita delete semua partisi atau kita format semua, ini otomatis semua harddisknya kosong. Jadi semua file, semua virus hilang. Oke, jadi sekarang saya akan mendelete, dimulai dari yang partisi paling bawah dulu. Kita klik, terus pilih driver option, kita delete, klik delete. Oke. Nah, ketika tulisannya sudah disk no unallocated space, ini artinya harddisk Anda sudah terdelete partisinya. Ya. Jadi kita lanjut ke partisi yang berikutnya, partition 2. Kita klik, kita delete. Oke. Dia di sini sudah bergabung. Tadi yang 2 partisi sudah saya delete sudah bergabung menjadi 1. Menjadi totalnya 465 GB. Nah, untuk yang bagian sistem reserve ini juga harus di delete ya. Kita delete. Inilah total kapasitas harddisk laptop Anda, 465,8 GB. Oke, untuk langkah selanjutnya setelah harddisk semua partisinya sudah terdelete, di sini saya akan melakukan repartisi, dalam artian membagi satu harddisk ini menjadi 2 partisi. Untuk masalah 2 partisi atau 3 partisi itu terserah kalian ya. Kalau saya di sini biasa melakukan dengan 2 partisi, yaitu C dan D. Untuk caranya seperti ini, kita klik, terus kita klik new. Nah, di sini tertera angka 476.938 MB. Itu dalam artian sekitar 476 GB. Jadi 1 GB itu sekitar 10.000 MB. Nah, di sini saya akan melakukan partisi untuk 2 ya, C dan D. Jadi masalah pembagian ini terserah kalian. Apakah kalian mau membagi rata 465 ini dibagi 2, atau untuk yang C-nya bisa Anda lebih kecilkan karena C itu cuma buat instalasi Windows, atau gimana, itu terserah kalian ya. Jadi di sini kalau saya biasanya untuk partisi C-nya saya melakukan partisi lebih kecil jumlahnya. Jadi cukup sekitar 176.938 MB atau sekitar 176 GB dari total harddisk saya 465. Ya, habis ini kita udah melakukan partisi, kita klik apply. Terus kita klik OK. Nah, ini disk no partition 2 ini artinya udah terbentuk partisi. Dalam artian ini berupa partisi C, drive C ya. Sekitar 172 GB ya. Bagaimana untuk yang disk no unallocated space ini? Ini artinya belum ada partisi. Jadi ketika kita selesai di proses ini,
ini yang disk 0293 GB ini tidak bakal terbaca nantinya di dalam Windows. Jadi kita harus membuat partisi berikutnya. Ya, caranya kita klik disk 0 unallocated space-nya, terus kita klik new. Nah, untuk masalah pembagian ini itu terserah kalian ya. Kalau saya di sini berhubung cuma menggunakan dua partisi C dan D, jadi untuk yang ininya saya tinggal langsung apply aja. Nah, ini udah jadi partition 2, partition 3. Nah, untuk yang partition atas ini dia default ya. Jadi ketika kita klik partition awal yang di sini, otomatis dia akan muncul langsung partition reserve ya. Jadi kita nggak usah terlalu bingung dengan ini sistem reserve ini apa sih gitu. Oke, ini udah ada dua partisi ya. Jadi dalam dua partisi ini saya akan install Windows-nya tuh di partisi yang ini. Di partition disk 0 partition 2 yang ukuran ininya 172 GB. Kenapa di partisi yang kedua ini atau partisi D ini saya lebih besar jumlahnya dibanding yang partisi atas? Karena di partisi atas ini saya gunakan cuma untuk menginstal sistem Windows-nya saja. Berikut software-software yang akan saya install. Nah, untuk partisi yang berikutnya, yang partisi D, jumlahnya sampai 293 ini, karena di sini bakal saya gunakan untuk menyimpan data-data pribadi atau data-data kerjaan, foto atau dan yang lain-lain. Makanya jumlahnya saya bikin lebih besar dari partisi yang C. Ya. Oke, sebelum kita melakukan proses instalasi di drive C ini, sebaiknya kita melakukan format dulu untuk partisi yang keduanya. Caranya gimana? Kita klik partition 3-nya atau partition 2-nya. Terus kita klik format. Oke. Ketika sudah selesai, berarti disk partition 3 ini atau drive D ini sudah terformat. Jadi ketika nanti kita selesai proses Windows, kita nggak perlu melakukan format untuk partisi yang kedua atau drive D-nya ini di dalam Windows ya. Jadi lebih cepat format dari dalam sininya. Oke, berikutnya sekarang kita coba melakukan instalasi Windows di partisi 2 atau drive C ya. Jadi kita nggak perlu format ini. Kalau kita mau install Windows-nya kita nggak perlu format dulu. Kita langsung klik partition 2-nya, kita klik, langsung kita klik next. Nah, ini sekarang proses instalasi Windows-nya sedang berjalan ya. Kita tinggal menunggu prosesnya. Kurang lebih estimasinya sekitar 10 menit selesai. Ini semua tapi tergantung dengan spesifikasi laptop Anda ya, terutama di bagian RAM-nya ya. Kalau misalnya RAM Anda besar, ini bisa jadi prosesnya itu cuma makan sekitar di bawah 10 menit. Oke, jadi sekarang kita tunggu saja sampai instalasi ininya selesai.
Oke, ini udah hampir selesai ya. Dia auto restart. Kita bisa klik restart now atau tunggu dia auto restart sendiri. Nah, ketika restart ini kita harus masuk ke BIOS setupnya lagi ya. Tujuannya apa? Karena pada awal ini kita booting lewat flash disk. Jadi ketika kita nggak merubah bootingnya lagi, kita akan balik lagi ke flash disk. Jadi akan seakan-akan tuh melakukan install ulang lagi. Padahal kita sudah selesai melakukan instalasi ulangnya. Jadi kita ngerubah first bootnya ini, kita balikin lagi ke hard disk laptopnya sendiri. Oke, first bootnya kita rubah ya. Kita rubah jadi internal hard disk drive. Untuk second dan third bootnya didiamkan saja seperti ini. Intinya tuh first bootingnya ini harus dirubah balik ke hard disk. Karena proses instalasinya tadi sudah selesai. Oke, setelah kita rubahin first bootnya ke hard disk, kita langsung exit, save configuration, yes. Nah, di sini dia akan booting melalui hard disk, bukan ke flash disk lagi. Ini pada proses instalasi ulang ini saya sarankan buat kalian yang melakukan proses instalasi ulang ini lebih baik menggunakan listrik. Dalam artian adaptor itu harus tercolok dengan laptopnya. Jadi nggak mengandalkan kapasitas baterai ya. Jadi biarkan adaptornya tercolok di laptop. Jadi tujuannya apa? Karena ketika kita mengandalkan baterai laptop, kita tidak akan tahu indikator baterai kita sisa berapa persen, ya kan? Terus ketika dalam proses seperti ini ternyata baterai laptop Anda habis, itu akan bahaya sekali ya, karena akan membuat hard disk Anda bad sector. Jadi saya sarankan untuk mencolok kabel powernya, kabel adaptornya. Jadi biarkan tetap nyala menggunakan adaptor, biar aman. Nah, sini sudah masuk ke Windows ya. Untuk tab username ini terserah kalian. Kalian mau memberi nama siapa? Kalau di sini berhubung yang punya laptopnya namanya Bapak Rinal, jadi saya akan memberi nama Rinal. Oke, tinggal kita klik next. Nah, untuk type password ini juga terserah kalian ya. Kalian mau memberikan password untuk laptop ini atau tidak. Jadi berhubung ini saya tidak diberi pesan untuk diberi password, jadi saya langsung lanjut next atau saya nggak usah isi ya. Nah, ini untuk masalah ini
saya unchecklist automatically active Windows. Ketika Anda checklist ini, itu artinya ketika Anda laptop ini di online kan ke connect internet, dia akan otomatis update Windows-nya. Nah, di sini saya tidak perlu mengupdate Windows-nya karena udah yang terbaru. Jadi saya tinggal klik next. Nah, untuk di sini ada pilihan use recommended setting, install important update only atau exmi later. Ini artinya ketika kita ngeklik use recommended setting ini, kita akan menggunakan settingan yang direkomendasikan oleh Windows-nya. Terus untuk yang kedua, ketika kita klik ini, itu secara otomatis Windows Anda akan update ketika laptop Anda terkoneksi dengan internet, ya. Kalau saya di sini biasa melakukan settingan nanti ketika di dalam Windows-nya. Jadi itu terserah kalian ya, apakah kalian mau langsung klik di sini tanpa mau repot-repot setting nanti di dalam atau gimana. Di sini saya akan memilih yang Ask Me Later. Saya klik. Nah, untuk timeline ini, time zone ini, kita di Indonesia menggunakan regionnya itu Bangkok, Hanoi, dan Jakarta. Saya klik. Nah, ini untuk jamnya ini dan tanggalnya ini sudah otomatis karena kita menggunakan time zone daerah kita gitu, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke, kita klik next. Ya, kita lihat ya, ini sudah selesai. Bisa dibilang tuh sudah 95% proses instalasinya udah selesai. Untuk Windows ya, ini kita sudah bisa masuk ke Windows-nya, ke desktop-nya. Ya. Jadi dari awal sampai sekarang ini saya estimasikan kurang lebih sekitar 15 menit proses instalasinya ya. Jadi cukup mudah ya, kawan-kawan, untuk melakukan proses instalasi Windows sendiri. Untuk kalian yang belum tahu, jadi setelah sudah sampai proses ini, kita masih harus melakukan proses instalasi driver laptopnya. Kita lihat saudara-saudara ini ya, masih banyak yang tanda pentungnya ya. Ini artinya driver laptopnya tuh masih belum terinstall, kayak misalnya Ethernet LAN card-nya, terus buat network device, sama USB-nya, dan terutama di bagian VGA-nya. VGA-nya ini masih default bawaan laptopnya ya, sedangkan ini laptop udah ada VGA eksternalnya. Jadi setelah itu kita melakukan proses instalasi driver yang belum ada, sekalian sama software-softwarenya. Karena di sini semua datanya sudah kosong ya. Kita lihat partisinya sudah kosong. Jadi ini ada dua partisi C dan D seperti yang tadi saya bikin partisi itu. Cuma dua ya, C dan D. Dan di sini CD-ROM saya, di sini flash disk yang saya gunakan buat proses instalasinya. Ya. Jadi ini laptop benar-benar kosong. Oke, demikianlah tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat buat kalian yang masih bingung tentang cara instalasi ulang Windows 7 di laptop. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya, serta memberikan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa tuliskan ketika Anda ingin saya untuk memberikan tutorial video yang lainnya di kolom komentar ya. Salam bakal tahu.